Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan jasmani dan sistematika pembelajaran Penjas. Hakikat pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani atau fisik sebagai media untuk mencapai tujuan. Pengertian ini perlu dipahami guru pendidikan jasmani karena hal ini akan membawa implikasi penting dalam memilih kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Berdasarkan tujuan itulah titik tolak pembelajaran pendidikan jasmani dilaksanakan. Kedua, hakikat tujuan pendidikan jasmani. Secara khusus, Vanier dan Foster dan Dr. Dan Lewis menyebutkan bahwa tujuan pendidikan jasmani yang diajarkan oleh guru di lingkungan sekolah adalah yang pertama, membantu perkembangan fisik setiap siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik anak, mengembangkan kepandaian yang beraneka ragam, penyesuaian diri, memanfaatkan tenaga yang dimiliki guna menghadapi tugas-tugas yang ada dengan situasi yang bervariasi. Dan yang ketiga, memungkinkan tiap-tiap anak terus melakukan aktivitas fisik untuk memperoleh pengalaman gerak. Dan yang keempat, membantu anak-anak dalam memperoleh pengalaman yang menyenangkan dengan temannya. Yang kelima, membantu anak-anak bagaimana bekerja sama satu dengan yang lain dan bekerja dengan sukses sebagai anggota kelompok. Yang keenam, latihan dengan menggunakan proses belajar secara alamiah melalui penelitian dan penemuan, melalui kreativitas dan imajinasi aktivitas fisik. Dan yang ketujuh, mengembangkan koordinasi fisik dan mental, kontrol diri, serta kepercayaan diri. Dan yang kedelapan, memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman seluas-luasnya dalam semua model gerakan dan aktivitas. Keduanya dengan peralatan dan tanpa peralatan dengan cara yang berbeda sepanjang yang memungkinkan. Anarino juga menyusun taksonomi tujuan pendidikan jasmani yang terdiri dari yang pertama, kawasan fisik, terdiri dari kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Dan yang kedua, kawasan psikomotor yang terdiri dari kemampuan perseptual motorik yang terdiri dari keseimbangan, kinestik, diskriminasi visual, diskriminasi auditory, koordinasi visual motorik, sensitivity taktil, keterampilan gerak fundamental, keterampilan manipulasi tubuh, memanipulasi objek, dan keterampilan berolahraga. Yang ketiga, kawasan kognitif atau perkembangan intelektual yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan intelektual. Yang keempat, kawasan afektif yang menyangkut perkembangan personal, sosial, dan emosional yang terdiri dari respon kesehatan untuk aktivitas fisik, aktualisasi diri, dan penghargaan diri. Dari berbagai pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu sistematika pembelajaran pendidikan jasmani. Seperti dikemukakan di atas, bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani lebih dominan pada aspek psikomotor dibanding dengan aspek kognitif dan afektif. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki dan tujuan yang diinginkan, maka diperlukan sistematika pembelajaran tersendiri bagi mata pelajaran pendidikan Penjas. Ateng, Budiwanto, dan pedoman PPL, sistematika pembelajaran pendidikan jasmani harus meliputi 3 bagian utama, yaitu 1. Tahap pendahuluan, tahap membuka pelajaran atau latihan pemanasan. Yang kedua, tahap pelajaran inti atau tahap pengembangan bahan pelajaran. Dan yang ketiga, tahap penutup atau tahap latihan penenangan. Tahap pendahuluan bertujuan yang pertama, mempersiapkan jasmani dan rohani siswa ke dalam suasana pelajaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan keinginan bergerak bagi siswa setelah lama duduk di kelas atau kegiatan lain yang menjemukan. Dan yang ketiga, mempersiapkan fisiologi dan anatomi siswa agar siap mengikuti kegiatan olahraga
cedera yang disebabkan kurang siapnya fisiologi dan anatomi siswa menerima beban latihan olahraga. Yang keempat, menghilangkan kekakuan otot dan persendian setelah lama tidak melakukan kegiatan fisik. Tahap latihan inti berisi latihan keterampilan olahraga sesuai dengan bahan pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam menyajikan bahan pelajaran pada latihan ini antara lain: yang pertama, materi pelajaran disajikan sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang kedua, penyajian bahan pembelajaran diawali dari latihan gerakan yang paling mudah, kemudian meningkat latihan pada gerakan yang lebih kompleks. Yang ketiga, frekuensi latihan gerakan setiap siswa harus diusahakan sebanyak mungkin untuk memperoleh otomatisasi gerakan. Dan yang keempat, gunakan alat-alat dan fasilitas olahraga yang tersedia seefektif mungkin. Yang kelima, perhatikan alokasi waktu pada setiap tahap kegiatan. Yang keenam, selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, guru harus aktif memberikan bimbingan dan koreksi pada siswa, baik secara individual maupun kelompok. Dan yang ketujuh, guru harus selalu memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan berlangsung. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran hendaknya dibuat bervariasi untuk menghindari kebosanan bagi siswa. Pelaksanaan penyajian bahan pembelajaran pada tahap latihan inti dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tahap kegiatan mempelajari latihan gerakan, keterampilan yang masih asing atau yang belum dikuasai siswa. Dan yang kedua, pada tahap ini, siswa telah menguasai koordinasi gerakan sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Tahap penutup atau tahap akhir dari kegiatan pembelajaran adalah menutup pelajaran untuk pelajaran pendidikan jasmani. Tahap ini disebut tahap penenangan. Tujuan tahap ini adalah: yang pertama, untuk mengembalikan suhu badan dan aktivitas organ-organ tubuh ke keadaan normal seperti sebelum mengikuti pelajaran olahraga. Dan yang kedua, untuk mempersiapkan jasmani dan rohani siswa ke suasana pelajaran berikutnya di dalam kelas. Menurut Lutan, isi dari sistematika pembelajaran pendidikan jasmani pada tahap pendahuluan merupakan fase untuk mengarahkan perhatian siswa kepada kegiatan mempersiapkan fisik dan psikologi siswa untuk beradaptasi dengan kegiatan inti. Aktivitas utama pada tahap pendahuluan adalah pemanasan, yang bertujuan untuk memberikan rangsang bagi organ tubuh agar mulai bekerja atau melakukan kegiatan fisik yang lebih berat, dan tujuan lain untuk mengurangi kemungkinan cedera. Untuk pemanasan dibutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Pada pelajaran inti, kegiatan banyak bergeser ke arah siswa. Siswa berperan aktif dalam melakukan kegiatan, dan pada inti pelajaran, guru berperan mengoreksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Untuk tahap akhir adalah penenangan, yang berisi kegiatan untuk memulihkan kembali kondisi fisik dan psikologi siswa seperti sebelum melakukan kegiatan. Latihan relaksasi yang dilakukan pada tahap ini dapat berbentuk lari pelan, meses antar teman, dan lain-lain. Pada tahap terakhir ini perlu dilakukan koreksi umum terhadap kekurangan dan bahkan juga mengungkapkan kemajuan yang menggembirakan. Baik, salah. Latihan relaksasi yang dilakukan pada tahap ini dapat berbentuk lari pelan, meses antar teman, dan lain-lain. Pada tahap terakhir ini perlu dilakukan koreksi umum terhadap kekurangan dan bahkan juga mengungkapkan kemajuan yang menggembirakan baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dominan pada saat persiapan mengajar berpusat pada guru. Pada tahap pendahuluan antara guru dan siswa hampir sama presentasi kegiatannya.
pada pembelajaran inti, kegiatan berpusat pada siswa, dan pada tahap penutup, guru memiliki peran yang lebih banyak untuk melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan siswa. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani. McLeish dalam Sumus Sasmito pada tahun 1988 menyatakan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang tinggi ketepatan waktu belajarnya dengan waktu menunggu yang rendah, dan pembelajaran yang buruk adalah pembelajaran yang rendah tugas latihan gerak yang mudah atau TLGM dengan waktu menunggu yang tinggi. Pembelajaran mengusahakan semaksimal mungkin dengan mengusahakan sejumlah proporsi dan tipe kesempatan belajar. Yang kedua, bahwa kita belajar dengan baik melalui pemusatan perhatian pada latihan gerak dan pengetahuan atau dengan keterampilan psikomotor yang menggunakan pengalaman nyata. Ketiga, dengan mengamati pihak lain menampilkan keterampilannya. Dan yang terakhir, kerugian yang diperoleh apabila latihan keterampilan pada tingkat kesukaran yang dapat mengakibatkan tingkat kegagalan yang tinggi yang melebihi 10%. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif berarti susunan pembelajaran yang memaksimalkan jumlah waktu dalam latihan langsung bagi setiap individu pada tingkat tertentu dan sekaligus meyakinkan terwujudnya perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan yang sesuai dengan jumlah kegagalan yang minimal. Teknik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembelajaran pendidikan jasmani menurut Sumus Sasmito pada tahun 1988 meliputi yang pertama, pengendalian kegiatan sejak awal. Yang kedua, memulai kelas dengan tepat waktu. Yang ketiga, mencatat kehadiran siswa dengan cepat. Yang keempat, mengajar dengan menggunakan isyarat. Yang kelima, menyampaikan umpan balik dan interaksi positif. Yang keenam, catatan pengelolaan penampilan siswa. Yang ketujuh, menggunakan dorongan yang menarik, bergairah, dan tepat. Dan yang kedelapan, bermain kelola untuk mempercepat hasil. Dr. Dan Lewis pada tahun 1979 menyebutkan 5 kegiatan yang dilakukan dalam keterampilan mengajar pendidikan jasmani, yaitu melakukan orientasi kelas dan siswa, mendemonstrasikan materi pelajaran baik oleh gurunya sendiri maupun melalui siswanya. Yang ketiga, mengorganisasi kelas dan siswa. Yang keempat, melakukan inventory terhadap kemampuan dan penampilan siswa. Yang kelima, melakukan instruksi sesuai dengan kemampuan individu maupun kelompok. Rahman pada tahun 1986 mengemukakan beberapa syarat mengajar gerak yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan yang akan dicapai dari bentuk gerak yang akan diajarkan. Yang kedua, tentukan dan pilih bahan yang tepat dan cocok untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tentukan metode yang tepat. Yang keempat, laksanakan proses belajar mengajar dalam satu bentuk kegiatan atau yang dilaksanakan secara sistematis. Dan yang kelima, melaksanakan evaluasi. Baik, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Mata pelajaran pendidikan jasmani disajikan di sekolah sebagai mata pelajaran wajib yang memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama seperti mata pelajaran wajib yang lain. Proses belajar mengajar pendidikan jasmani lebih dominan pada aspek psikomotor dibanding dengan aspek kognitif dan afektif, sehingga memerlukan sistematika pembelajaran yang berbeda. Terdapat 3 kegiatan yang harus dilakukan guru pendidikan jasmani dalam mengajar yang meliputi tahap pendahuluan,
pelajaran inti dan penutup. Efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani tergantung pada tingginya rata-rata waktu belajar yang tepat, diikuti dengan rendahnya waktu menunggu. Variabel untuk melihat efektivitas pembelajaran meliputi informasi tujuan, perencanaan pembelajaran, presentasi materi pelajaran, informasi waktu yang digunakan siswa, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan aktivitas siswa, umpan balik, dan tanggung jawab guru.